Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak yang hadir di Padepokan dan seluruh pemirsa dari Sabang sampai Merauke, ya, dari seluruh Indonesia maupun yang berada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Oman, di Hong Kong. Semoga malam ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di Padepokan hadir saudara-saudara kita, sahabat sadar Allah dari ujung timur Indonesia, Bapak Komari. Beliau dari Papua, kalau nggak salah sudah 2 kali hadir Pak ya. Pak Komari yang dari Papua hadir di Padepokan. Beliau sekitar 3 tahun yang lalu itu kelihatan agak tua. Sekarang saya lihat, agak muda. Lebih muda dari 3 tahun yang lalu. Kelihatan lebih sehat, lebih segar. Kata beliau sekarang jiwanya lebih tenang. Tidak marah-marah lagi. Menerima, sadar dan menerima. Itu yang beliau praktekkan. Sehingga beliau lebih sehat, lebih kelihatan lebih muda dari 3 tahun yang lalu. Kemudian hadir juga Pak Suwardono dari Sidoarjo serta keluarga yang malam hari ini beliau hadir di Padepokan dalam rangka menimba ilmu tentunya Pak ya. Jadi mungkin kita setelah live streaming nanti insya Allah kita bisa sedikit praktek patrap mindfulness, patrap gerak. Sehingga kita setelah pulang mendapat oleh-oleh yang bisa dilatih di rumah dan ditularkan pada sahabat-sahabat sadar Allah yang belum sempat hadir di Padepokan. Kemudian juga hadir dari Klaten Mbah Widyo. Yang dari Klaten ini beliau istiqomah, beliau punya semangat untuk menyebarkan sadar Allah ini untuk wilayah Klaten. Semoga sahabat-sahabat sadar Allah yang di Klaten itu bisa menghubungi beliau, menghubungi Mbah Widyo yang malam ini hadir bersama Mas Supriyanto, Suprayitno ya? Ya wis dianggap bener ya. Mas Suprayitno, Supriyanto. Mas Supriyanto ya. Jadi beliau luar biasa sekali. Mbah Widyo ini usianya sudah 80 tahun lebih. Beliau masih sehat walafiat. Saya nggak ngira, saya kira masih 60-an. Kemudian juga hadir senior kita yang dari Bandung, Ki Sunan Guru Gendeng. Beliau senior kita yang waktu itu juga pernah membimbing saya dalam berlatih sadar Allah dan sekitarnya, Patrap juga. Juga di samping Ki Sunan hadir senior kita juga, Bapak Agung. Beliau juga membimbing saya dalam sadar Allah dan juga dulu ngajari Patrap sampai saya terjungkal-jungkal di sini, di tempat ini. Kemudian hadir Mas Beken, dan sahabat-sahabat sadar Allah yang lain. Jadi di Padepokan sekarang meriah ya. Nah, semoga kita semua bisa mengikuti pencerahan, bisa mengikuti gemblengan, bisa mengikuti tausiah yang nanti akan disampaikan oleh pembimbing kita bersama, yaitu Bapak Setio Purwanto. Namun sebelum itu, opening ini akan diisi oleh senior kita, Ki Sunan Guru Gendeng,
Beliau pemangku Padepokan Bersama. Beliau berasal dari Bandung. Untuk itu pada Kisunan Guru Gendeng saya persilahkan. Cari posisi dulu, maaf. Kurang dikit ya? Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Alhamdulillah. Satu doa buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan saya mengikuti dari Mbah Bejo. Alhamdulillah saudaraku, pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah napas kehidupan sehingga kita bisa berkumpul di Padepokan Patrap ini yang hampir 3 tahun ya Pak nggak ke sini. Alhamdulillah pada malam hari ini oleh Allah diperjalankan sehingga bisa datang ke sini ditemani dengan sahabat saya si Jadul. Dan di kanan saya, kalau saudara bisa melihat, di sini ada sang pencerah. Di sebelah kiri di sini ada guru gendeng. Alhamdulillah saudaraku, pada malam hari ini puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Salawat dan salam senantiasa semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena saya tidak bisa melihat siapa yang hadir, cuma bersan sekilas. Ada Bunda saya yang dari Bandung, Bunda Komariah. Assalamualaikum Bunda, ada salam dari Pak Agung katanya. Dan teman-teman Bandung, teman-teman Condet, Habib Goib, alhamdulillah kalau hadir. Teman-teman, salam ada buat semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Timur sampai kota laut. Bukan adul, tapi bukan Indomie. Sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah di mana saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 2 kata ajaib yang dibikin oleh Papu dan membuat saya tersentuh. 2 kata ini yang begitu indah dan begitu sangat-sangat membuat motivasi bagi kita. Karena di dalamnya adalah sebetulnya bukan kata-kata Pakpur, tapi di sana ada firman-firman Allah yang dititipkan kepada Pakpur. 2 kata itu adalah apa ya Pak? 1 menerima, 1 menyadari, 2 menerima. Salahkan. Kenapa kita perlu menyadari? Kita harus sadar siapa diri kita, berasal dari mana kita, dan mau kemana kita. Kalau di istilah Jawa, budaya Jawa disebutnya sangkan paraning dumadi. Itu perlu kita sadari, dari mana kita berasal. Lagi di mana kita saat ini, dan kita akan kembali kemana. Itu yang sangat perlu kita
pahami di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah, ini yang lebih menarik. Maaf kalau pakai kata lebih. Karena di sini ada firman Allah yang dititipkan lewat pemikiran Pak Pur, oleh bahasanya Pak Pur, yaitu menerima. Kenapa kita mesti menerima? Kadang-kadang yang penerimaan itu disangkanya buat yang musibah saja. Menerima mau baik, mau tidak baik, harus kita terima. Kalau bapak-bapak pegang Al-Quran atau pegang HP Android yang ada Al-Qurannya, silakan di sana bisa dibuka. Di surat 57 Al-Hadid ayat ke-22. Di sana Allah mengatakan bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi semua bencana yang ada di bumi dan pada diri kita, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi sebelum Allah mewujudkan sesuatu sudah tertulis di sana. Jadi kalau bahasa Pur menerima, kita harus terima. Karena di sana kita udah ada tulisan kita bakal apa, bakal jadi apa, dan apa itu udah ada tertulis. Mau sakit hari ini, mau dapat rezeki hari ini, mau naik pangkat hari ini, mau diturunkan pangkat hari ini, semuanya udah tertulis. Cuma tinggal balik lagi kepada kita. Mau menerima enggak ketetapan Allah itu? Ini hanya orang-orang yang telah menyadarilah yang mampu menerima ketetapan Allah. Kenapa Allah berkata demikian atau berfirman seperti itu? Karena Allah lanjutkan di ayat ke-23-nya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi ketika saudaraku tertimpa musibah sesuatu, mau penyakit ataupun apa, jangan bersedih hati, kata Allah. Jangan bersedih hati. Semuanya sudah tertulis, Allah tetapkan. Dan Allah tidak luput dari Allah. Dan kemudian juga supaya tidak ketika dapat anugerah, kita tidak terlalu bergembira. Jangan terlalu sombong. Jadi dua ini antara menerima dan kesadaran itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Tidak bisa dipisahkan antara menerima dan menyadari itu. Karena itu satu paket. Dan hanya orang-orang yang terpilihlah ketika menerima ketetapan Allah itu. Jadi ya apa yang dikatakan Pak Pur itu sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 dan 23. Itu sangat jelas, saudaraku. Nah, menerima ini kadang-kadang sulitnya kita karena kita belum kalau istilah Pak Pur tidak perlu latihan untuk menerima itu. Atau kalau bahasa Sundanya yes or no gitu. Terima apa tidak gitu. Untuk itu, untuk saudaraku di mana saja berada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saja di tempat ini yang digembleng atau dibimbing atau dikasih saran-saran oleh Pak Pur untuk
menerima setiap ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah tidak bisa dihindari. Makanya Allah di dalam surat At-Taubah ayat 9 mengatakan, "Kul la yusibana mattaqabbalahu lana." Jadi apapun tidak akan menimpa kamu kecuali biiznillah. Jadi kalau Bapak tertimpa sakit atau tertimpa apa itu udah izin Allah. Sebab kalau tidak ada izin Allah nggak bakal kena loh Pak. Itu yang perlu disadari oleh Bapak. 1000 orang berkerumun mau menjatuhkan Bapak tanpa ada izin Allah. Tidak akan kena. Nah, disinilah kita harus belajar Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di mana saja berada. Mulai dari sekarang dan selanjutnya. Setiap yang Allah berikan kepada kita untuk menerima ketetapannya itu. Mau tidak mau, rela tidak rela, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Semakin Anda tidak menerima ketetapan Allah, saudara-saudara akan Allah akan semakin terpental dan semakin jauh dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di mana saja berada. Mohon maaf, ini kangen Pak Mahjan. Hampir 3 tahun nggak model gini, dan sekarang tambah canggih lagi alat-alatnya. Kalau dulu kan mainnya di Facebook, sekarang jadi YouTuber. Alhamdulillah saya masuk YouTuber linknya Pak Pur. Alhamdulillah. Ini satu ketetapan Allah juga. Dan saya mesti harus terima. Nggak ada saya bakal hari ini disuruh oleh Mbah Jen, Mbah Bejo, oleh Pak Pur untuk menyerupai. Nggak ada dalam benak saya untuk menerima amanah ini. Makanya ketika Mbah Bejo mengatakan, "Ki siap opening?" Kalau saya selalu mengatakan siap. Jangankan untuk hal itu waktu Pak Pur mengatakan, "Ki siap keliling Jawa," katakan saya siap. Apalagi ada Bapak yang dari militer ya Pak. Siap, selalu siap. Seorang prajurit itu kita harus belajar dari prajurit loh. Ketika ada perintah dari pimpinannya, katakan aja siap. Kalau udah siap mah siap aja, siap berhenti, siap mundur, siap apa aja. Nanti urusan belakangan, yang penting siap dulu. Kalau Kang Darman bilang siap 76. Kalau saya siap 65. Pak Pur siap 74. Nah, jadi kesiapan ini yang perlu kita gembleng. Kesiapan agar apa? Ketika Allah menurunkan kepada kita suatu kenikmatan ataupun suatu yang tidak membuat kita nikmat, kita udah siap. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya saya ingin banyak berbicara. Oh terus. Ada request dari Pak Pur, terus. Karena Pak Pur dulu pernah parkiran, jadi terus. Yang terpenting saudaraku yang perlu kita ingat bahwa di samping menerima itu intinya kita harus bersyukur. Menerima itu sama dengan bersyukur loh. Bersyukur itu kalau sama dengannya adalah berterima kasih. Kita ini banyak menerima kenikmatan Allah. Cuma kadang-kadang nggak dikasihkan ke orang lain. Bersyukur itu adalah berterima kasih. Terima dulu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang jarang kita sadari, yang jarang kita ingat-ingat, atau jarang kita mensyukurinya, diantaranya adalah napas. Napas yang kita hembuskan setiap saat itu adalah napas kehidupan yang Allah berikan pada diri kita. Sebab kita di sini lagi apa sekarang? Di dunia ini lagi apa Pak? Hidup atau mati? Hidup.
Sebab ada tiga, ada hidup, ada kehidupan, dan ada yang menghidupkan. Sekarang hidup kita adalah ada yang menghidupkan Allah. Dan Allah menghidupkan salah satunya adalah lewat napas inilah. Dan ketika napas berhenti, disitulah maut menjemput, nyawa melayang, ajal pun tiba, maka disitulah kematian akan datang. Maka perlunya sadar Allah lewat napas ini agar ketika napas kita habis jatahnya, kita dalam keadaan menyadari Allah. Dan ini dari dulu juga kalau para ulama mereka selalu menggunakan napas. Napas yang Allah anugerahkan kepada diri kita itu gratis loh Pak. Sementara saudara-saudara kita di luar sana untuk bisa bernapas ini harus menggunakan tabung, namanya tabung oksigen. Berapa biaya tabung oksigen itu? Begitu besar Bapak-bapak, sedangkan kita menghirupnya sekarang di sini setiap hari gratis. Maka untuk itu bersyukurlah Bapak-bapak, karena bersyukur itu adalah menandakan orang-orang yang takwa dan orang-orang yang beriman. Itu syukur itu. Sebab kata Allah, la in syakartum la anjidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah. Tapi yang berat, siapa yang ingkar kepadaku, maka kafar di sana. Allah tegas mengatakan, kalau kita tidak bersyukur, sama dengan orang kafir, orang yang tertutup hatinya, tertutup mata kalbunya, hingga tidak melihat. Itu orang kafir. Kafir sama dengan kafir. Artinya yang membandel atau tidak patuh kepada Allah. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama sadari Allahnya atau menyadari segala kebentuk kekuasaan Allah kepada diri kita. Nggak usah jauh-jauh bapak-bapak ibu. Terima aja. Sadari aja kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian daripada itu, maka terimalah segala ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah mau baik, mau kurang baik, jangan katakan tidak baiklah. Kalau kurang baik, maka terima saja. Itu bapak-bapak, karena Pak Pur sudah mendekati saya, itu tanda-tanda yang Allah berikan agar saya untuk segera undur diri di tempat ini. Mohon maaf segala kekurangannya, terutama teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa di Padepokan karena adanya pandemi, tapi ternyata dengan teknologi kita silaturahmi tetap jalan. Sekian saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Terima kasih Aki Sunan. Di Jadul sudah tidak ke sini berapa bulan, Ki?
Ya. Eh, Ki Jadul ini punya sejarah ya Ki ya? Ditukar tambahkan tuh berapa Ki? Itu, Ki? Tukar tambah berapa itu Ki? Di museum kan? Museum Sadar Allah nanti Ki ya? Nanti kita buat museum Sadar Allah. Salah satunya adalah motor jadulnya Ki Sunan. Baik. Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Oh iya, terima kasih Mbah Zen tadi sudah opening dan kawan-kawan yang sudah hadir di Padepokan, Pak Suwardono, Pak Widyo dan Pak putra ibu, ya, Pak Pri, Pak Pri, Pak Agung, Pak Komari, Kang Darman dan Mas Budi, Pak Eru, Pak Yusuf, Mas Beken, Pak Agung, ya, dan kawan-kawan semua yang sahabat-sahabat semua yang hadir online. Dua kata ajaib yang tadi disampaikan Ki Sunan. Apa Ki tadi yang pertama Ki? Yang pertama menyadari, yang kedua menerima. Ada satu kata ajaib lagi sebenarnya. Menjalankan. Jadi setelah kita itu menyadari, sesuatu yang kita sadari itu membuat kita itu kayak itu loh Pak. Kayak anak-anak itu. Kita menyadari itu enggak berpikir sebenarnya. Tapi menerima informasi. Jadi kita menggunakan otak kita itu tidak untuk berpikir, tapi untuk menerima informasi. Ya kan? Coba, kalau ibu-ibu itu yang mencicipi masakan, dia menyadari rasa yang ada di sendok yang dicicipinya. Kira-kira dia berpikir enggak, Pak? Dia berpikir atau cukup menyadari? Nah, kan cukup menyadari saja. Dia enggak berpikir, ini garamnya berapa biji, gulanya berapa butir, itu enggak. Yang dilakukan oleh ibu-ibu yang mencicipi makanan itu hanya menyadari rasa yang dia terima melalui lidah. Nah, menyadari itu kita tidak berpikir, tapi menerima informasi. Nah, biasanya informasi ini ilmu baru, Pak. Biasanya. Atau pengetahuan baru. Atau hal yang baru, misalnya mencicipi makanan. Ini kan hal yang baru. Karena kita nggak tahu sebelumnya ini rasanya bagaimana sih, kan nggak tahu. Kalau 1 tambah 1 ya jelas, berpikir itu pasti 2. Tapi kalau bawang merah 2, bawang putih 3, garam 1 sendok, banyak sekali. Garam 1/2 sendok, gula 1/2 sendok, kira-kira rasanya gimana? Bisa dipikirkan itu? Enggak bisa toh? Nah itu kita informasinya pakai kesadaran. Ya. Jadi berpikir itu gunakan untuk menyadari. Jadi kita itu seperti anak-anak. Anak kecil itu enggak pernah berpikir loh Pak. Ya pernah tapi sebenarnya dia lebih banyak menggunakan kesadarannya. Anak kecil itu loh Pak. Yang ngamati. Nah itu. Nah itu penting bagi anak itu. Buahnya adalah kreativitas. Maka jangan mudah memarahi anak kalau anak-anak itu terlalu kreatif. Ya, karena memang itu dia menggunakan kesadarannya. Maka dalam Quran kita itu disuruh memikirkan apa? Ciptaan Allah itu saja. Tapi kita disuruh menggunakan kesadaran kita lebih banyak daripada berpikir. Misalnya apa? Afala tanzurun, afala ta'kilun, afala tatafakarun, afala yubsirun.
lihatlah, telitilah, amatilah, itu menggunakan kesadaran. Nah, kita mengolah apa yang sudah ada itu dengan berpikir, kita mendapatkan hal yang baru itu menggunakan kesadaran. Maka kemarin waktu di Jombang itu sempat diskusi bagaimana mencerdaskan anak, gampang dengan kesadaran. Ketika anak-anak kita latih kesadaran, itu pinter Pak. Kalau IQ-nya dia 10, IQ-nya 100, dilatih kesadaran itu bisa naik, bisa menjadi 120, 110. Tapi kalau dia tidak dilatih ya segitu-gitu aja. Makanya pendidikan kita yang akan kita programkan di sini itu adalah pendidikan berbasis kesadaran. Karena apa? Tidak pandang anak itu IQ-nya rendah atau tinggi. Ketika dia sadar, dia bisa mengoptimalkan kesadarannya. Dan nggak ada kesadarannya tinggi, kesadarannya rendah, itu nggak bisa diukur. Karena dia fluktuatif, naik turun. Tidak seperti IQ yang menetap, karena itu adalah kemampuan otak. Nah, Bapak dan Ibu, sikap kita seperti anak-anak yang belum tahu apa-apa. Coba gunakan kesadarannya. Pasti akan mendapatkan banyak hal. Allah akan banyak mengajarkan kepada kita ketika kita itu mau sadar. Maka konsep kita adalah berguru kepada Allah, itu adalah dengan kesadaran. Kalau kita berpikir, nggak akan dapat Pak. Bapak Ibu belajar di Padepokan di sini, menggunakan pikiran. Alah sing diajar ke yo mengkon nrimo karo sadar. Itu aja. Karena di sini memang tidak mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh yang bersifat misalnya fikih atau ya syariat tetap ya, tapi itu tidak menjadi fokus kita. Tidak seperti pengajian-pengajian di tempat lain, kelompok-kelompok pengajian, halaqah-halaqah itu pengajiannya intensif. Atau malah di pondok pesantren, tidak. Di sini kita hanya mengajarkan menyadari dan menerima. Menyadari dan menerima. Karena saya kira dua kata kunci inilah yang bisa membuka pintu-pintu ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kalau ilmu itu luas Pak, tapi kita aja yang menutup atau kita yang tertutup, maka kuncinya adalah menyadari dan menerima. Maka akan terbuka. Akan terbuka ininya, hijab-hijabnya. Misalnya hijab. Orang yang tidak sadar dan tidak menerima itu terhijab. Terhijab oleh ketidaksadarannya. Ya, misalnya di depan Bapak Ibu di sini kan sudah tersedia makanan dan minuman. Tapi kalau tidak sadar bahwa di depan ada makanan dan minuman, kira-kira tahu nggak kalau di situ ada makanan dan minuman? Nggak tahu. Itu makanan apa? Ya nggak tahu. Karena tidak sadar ternyata ada makanan dan minuman. Nah inilah kita belajar bagaimana menjadi anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang belajar sadar. Menyadari lingkungan, apalagi kita menyadari Allah, akan lebih banyak ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua adalah menerima. Kalau kita menerima, kita itu bisa menyadari apapun sesuai dengan apa adanya. Nah, misalnya lah kita itu, tubuh kita capek. Ketika kita menyadari, maka kita akan tahu capeknya ada di mana. Ketika kita menerima, maka sama saja kita itu menetralkan unsur-unsur negatif yang ada pada tubuh kita, sehingga yang muncul adalah unsur-unsur positif, sehingga capek-capek itu akan mencapai, istilahnya apa ya,
mencapai keadaan seimbang. Capek itu kan negatif. Ketika kita netralisir dengan menerima, maka capek itu akan cepat hilang. Ya, Bapak Ibu boleh coba lah ini, kalau capek itu kan sederhana, tiap hari kita capek gitu ya. Tiap hari kita itu lelah, letih gitu, kalau malam. Coba ketika mau tidur itu sadari letihnya di mana? Biasanya di mana? Di kaki, punggung, mana lagi bahu. Nah, kita masing-masing punya titik lemah, titik lelah sendiri-sendiri. Coba sadari, kemudian terima. Proses menerima itu nanti akan terjadi perubahan-perubahan yang ada pada tubuh kita. Ya, baik. Ini sudah seringkali saya ungkapkan, akan terjadi miracle atau keajaiban. Ya, tadi yang disampaikan Pak Suwardono tentang apa? Sakit tadi ya Pak. Ketika menerima pasrah total, 0, nah Allah memberikan kesembuhan. Jadi sakit sampai tidak pengen sembuh. Kenapa kok sakit itu kok sulit menerima? Karena masih ingin sembuh, Pak. Kan antara ingin sembuh dan menerima itu kan bertentangan ya Pak ya. Aku pengen sembuh, tapi aku harus menerima sakit. Itu kan sesuatu hal yang berlawanan. Bagaimana kita bisa menerima kalau masih ingin sembuh? Wah, ini pendapat ini ya bertentangan dengan pendapat umum ya Pak. Orang sakit itu ya berdoa pengen sembuh kan gitu ya. Tapi kalau di sini di Padepokan Patrap, kalau sakit terimalah sampai tidak pengen sembuh. Setelah itu cari kalau mau sembuh itu mau apa? Karena masih punya tanggungan, masih punya amanah, tidak apa-apa ya Allah saya sakit. Saya mohon sembuh karena saya masih ada amanah, titik. Bukan karena nggak mau sakit. Nggak mau sakit itu kan hawa nafsu kita, ego kita. Oh yang memberi Allah. Kalau sakit ya sakit, diterima. Terus kenapa kok pengen sembuh? Karena saya masih punya kewajiban A, B, C, D, E, ya Allah, mohon kesembuhan. Nah, berarti kan dia minta sembuh itu bukan karena tidak mau sakit. Karena masih ada amanah. Nah, itu. Ini satu hal yang harus kita praktekkan sehingga betul-betul kita itu ketika kita sakit, cepat sembuhnya. Yang menyebabkan sakit lebih lama itu kan karena tidak nerima. Orang yang sakit kemana-mana, berobat kemana-mana, berobat yang ini, yang itu, yang ini, yang itu sampai ya. Wah ada orang bilangi, coba ke sini gitu, langsung ke sana. Coba ini pijet sana, pijet sini, wah kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Karena dia mencari sembuh itu karena tidak terima kalau dia sakit atau dia nggak mau sakit. Biasanya kalau orang itu sudah pasrah, ya sudahlah kalau memang Allah mengendaki sembuh ya sembuh, kalau Allah sudah mengendaki saya harus kembali ke Allah ya kembali gitu, pasrah, 0 dah Pak, nggak ada ya, pengen sembuh lah itu, ya sembuh. Kalau memang sudah dikehendaki Allah, itu malah justru disitulah muncul kesembuhan. Nah, tapi kadang-kadang terlambat. Katanya sudah habis untuk berobat, baru pasrah, baru nerima. Nah, ini jangan sampai terlambat. Jadi, nerimalah sebelum hartanya habis. 0 gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku,
perbuatanku, hidupku, dan matiku lillah, karena Allah. Itu kemudian muncul. Maka konsep daripada menyadari dan menerima itu sampai pada titik inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau belum sampai itu, belum. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama berlatih, kita sama-sama sama-sama berlatih, sama-sama belajar gitu ya, sama kita di Padepokan Patrap. Selama Allah masih memberikan pelajaran tentang menyadari dan menerima, saya tidak akan putus-putusnya untuk selalu menyampaikan tentang konsep sadar dan menerima. Karena ini satu kunci. Bapak Ibu kalau belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu yang tinggi-tinggi gitu ya, kuncinya itu ada di dua itu Pak, menyadari dan menerima. Bapak Ibu belajar Al-Hikam, Al-Ihya, kuncinya dua, menyadari dan menerima. Kalau kita nggak paham menyadari dan menerima, belajar tasawuf itu sulit, belajar tasawuf itu bikin apa? Ruwet, karena apa? Kitab tasawuf itu tebal-tebal Pak. Tebal-tebal. Khatamnya itu bisa bulanan bahkan tahunan. Kalau kita nggak tahu kuncinya, apa yang harus kita lakukan, maka bingung. Ibarat lampu itu Pak. Kita pegang titiknya aja Pak. Titik pijarnya itu loh Pak. Maka mau pelajari yang di sini, yang diterangi itu gampang semua. Karena titik pijarnya sudah ketemu. Contohlah misalnya Bapak Ibu belajar tentang tentang audio lah misalnya. Oh ini ada audio disambungkan ke komputer, ke HP, ke speaker, ke mic, ke headset gitu, bingung. Jangan bingung, kuncinya apa? Input dan output. Nah, kalau input paham, output paham, mau dibawa kemana-mana, oh ya ini inputnya, ini outputnya. Sudah gitu. Karena ilmu titiknya itu di situ. Mempelajari sesuatu kalau sudah ketemu ilmu titiknya, sudah Pak. Nah, belajar akhlak, belajar tasawuf, belajar makrifat, ilmu titiknya adalah di menyadari Allah dan menerima Allah. Itu titiknya sudah. Maka Bapak Ibu silakan mau belajar di mana-mana silakan, belajar dengan ini, dengan ustadz ini silakan. Tapi pegang kuncinya. Menyadari Allah, ihsan, dan menerima Allah, ridho. Udah itu aja sudah. Sadar Allah dan ridho kepada Allah. Sadar Allah dan menerima Allah. Dulu para sahabat itu Rasulullah itu ngajari para sahabat itu enggak sulit-sulit. Kenapa gelar para sahabat itu adalah radhiyallahu anhu wa radu'an? RA. Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gelar radhiyallahu anhu itu adalah menerima. Ridho, menerima. Berarti yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, kuncinya adalah ridho. Kalau hidup itu sudah ridho dengan Allah, sudah. Allah ridho kepada kita, sudah itu. Kita kalau nggak mencontoh para sahabat, mencontoh siapa lagi? Apakah kita mau pengen gelar RA? Ya enggak. Kita hanya melihat bahwa apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat itu kuncinya, intinya adalah ridho. Kalau sudah ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Hidup kita itu akan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu. Yaj'alahu itu dibuatkan makhraja, jalan keluar. Lho digawe iki. Ora usah gawe kopi wis digawekne kopi. Coba. Dibuatkan jalan keluar oleh Allah, bukan buat jalan keluar sendiri.
Maka kalau sudah belajar seperti ini, nggak usah berusaha. Nggak perlu berusaha. Kenapa? Allah sudah membuka, tinggal kita jalani saja. Ya paham seperti ini kalau dibuka tempat umum ya bingung Pak. Kalau kalau hanya dipelajari ininya saja. Nggak perlu berusaha loh, uang orang perlu berusaha. Nggak usah mikir, uang orang perlu mikir gitu. Karena ya kita sudah pada tahapan menyadari. Gitu loh. Kalau nggak pakai kesadaran ya kudu mikir. Wis ora sadar ra gelem mikir ya dadi apa kuwi wong ngono. Ya, maka sadari. Kita harus menyadari. Menyadari dapat ilmu banyak nanti. Menyerap kayak spon dulu menyerap seperti. Kemudian ya menerima ridho. Nah, ya saya kira itu yang harus kita latih. Ya kita latih dalam keseharian dan kita on-kan Pak. Saya kemarin ngobrol sama Mbah Zen sama Kang Darwan pagi-pagi. Mbah, ilmu kita ini ilmu tinggi loh Mbah. Orang itu kalau nggak punya masalah berat, ilmu ini disepelek gitu. Tapi nanti kalau sudah masalahnya berat, wabot tenan, wis senjatane menyadari sama menerima. Lho wong lagi masalah lagi enteng-enteng ngono ae. Kaya ora digatekke ya. Alah pelajaran nerima ya apa. Tapi nanti kalau punya masalah berat baru tahu, wah ilmune padepokan iki. Dinggo. Nah, itu betul loh Pak. Kalau saya sekarang mulai menggunakan ilmu ini untuk hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana. Misalnya lah, saya merawat burung, perkutut. Perkutut itu saya sadari. Dan saya terima. Akhirnya dia bilang, kayak bilang sendiri. Artinya radar saya nangkep. Aku suka makanan ini. Aku tempatkan di tempat yang ini. Gitu. Kayak gitu itu saya dapatkan setelah saya menyadari dan menerima perkutut itu. Itu kan tidak masalah, tapi saya gunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Dan itu banyak hal. Saya berusaha teman-teman di sini ya saya sadari dan saya terima. Sehingga saya tahu harus bagaimana dengan mereka. Ya itulah Bapak Ibu, kata kunci ini gunakan dimanapun kita berada karena itu adalah ajaran Rasulullah dan menjadi sandangan. Sandangan itu pakaian para sahabat dengan gelar beliau radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, kita enggak muluk-muluk dari dua itu menyadari dan menerima, insya Allah kita akan paham dan bisa mencapai apa itu sabar, ikhlas, apalagi qanaah, ilmu tasawuf dengan istilah-istilah itu akan kita pahami semua, insya Allah. Kata kuncinya itu saja. Baik, mari kita sama-sama berzikir nafas, kita tundukkan hati kita tundukkan pandangan kita, pandangan jiwa kita pasrahkan jiwa kita menyadari dan kita menerima sehingga kita terpisah dari jasad kita menyadari jasad kita terpisah dari objek dan kita menjadi subjek. Jasad baik otak, pikiran, perasaan itu adalah objek. Sedangkan kita yang sadar ini adalah subjek yang menyadari pikiran dan perasaan. Apapun yang Allah berikan saat ini,
Itulah yang harus kita sadari. Jangan ikut terlibat di dalamnya, jangan ikut hanyut di dalamnya. Sadari apa yang Allah berikan dan terima. Sadari jika pikiran kita kemana-mana, sadari jika perasaan kita galau, disitulah kita akan menemukan saya yang menyadari. Saya yang menyadari pikiran, saya yang menyadari perasaan. Mulai saat ini, mari kita memisahkan diri kita dengan jasad kita, cukup dengan menyadari dan menerima. Bapak Ibu perhatikan ketika kita menyadari, Bapak Ibu terpisah dari jasad. Dan Bapak Ibu berbeda dengan jasad. Sadari tubuh Bapak Ibu dari kepala sampai kaki. Sadari, maka Bapak Ibu memahami, mengerti, ada yang menyadari dan ada yang disadari. Dan itulah kita sudah terpisah. Baik, mari kita menyadari nafas kita yang masuk dan keluar. Menyadari nafas. Baik. Sekarang kita menyadari Allah yang sedang menggerakkan nafas. Menyadari Allah yang saat ini dan di sini sedang menggerakkan nafas saya. Menyadari Allah yang sekarang ini sedang berbuat menggerakkan nafas. Gunakan kesadarannya agar kita paham betul dengan nafas yang keluar masuk. Ya. Seiring keluar masuknya nafas, kita menyadari Allah dalam setiap hembusan dan hirupan nafas. Ketika kita menghirup nafas, sebutlah namanya dengan hu. Dan ketika nafas ini dikeluarkan Allah, sebutlah dia dengan Allah. Ketika Allah memasukkan nafas lagi, kita sebut dia dengan hu. Ketika Allah mengeluarkan nafas ini, kita sebut dia dengan Allah. Hu. Allah. Hu. Allah. Perkuat kesadarannya, yaitu sadar Allah yang sedang menggerakkan nafas. Kita perkuat dengan memanggil setiap nafas masuk dan nafas keluar Allah. Baik.
Ketika nafas masuk, aktifkan kesadarannya dengan bergerak. Bergerak untuk mendekat ke Allah. Dengan kesadaran kita bergerak mendekat ke Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Kita pasrah menerima ketika kesadaran kita mendekat, ketika Allah kesadaran kita menerima. Allah mendekat, pasrah, mendekat, menerima. Menerima ketika nafas keluar, menerima Allah, menerima perbuatan Allah. Baik. Kita latihan fokus kepada menyadari dan menerima. Ketika kita mendekat, maka kesadaran kita pun, kesadaran mendekat, kesadaran kita akan lebih luas. Ketika Allah, kita terima keadaan itu, dari keadaan jiwa yang mendekat tadi, kita terima. Setiap kita naik, jiwa kita berada pada keadaan tertentu, kemudian kita terima Allah. Naik lagi, kita terima lagi Allah. Nah, sikap dua itu Bapak Ibu, menyadari dan menerima. Menerima apapun, tidak ada kata tapi. Diterima secara total. Baik. Bapak Ibu yang di rumah maupun di Padepokan, terus lanjutkan menyadari, mendekat ketika nafas masuk, kemudian terima keadaan itu ketika nafas keluar. Menyadari, menerima. Menyadari nafas masuk, nafas keluar, menerima. Baik. Itu lakukan terus. Nafas masuk menyadari, nafas keluar menerima. Baik. Baik Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan sampai Bapak Ibu merasa cukup, merasa sudah selesai.
Jika Bapak Ibu masih untuk melatih akan lebih baik, silakan dilanjutkan. Siaran akan saya tutup.